Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Elta Kusuma. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman juga dalam keadaan istiqomah mendawamkan sholawat. Dan teman-teman yang punya hajat, punya impian, punya masalah, tetap kita percaya dan yakin bahwa dengan kekuatan doa dan sholawat, insya Allah doa-doa kita akan terijabah dengan sangat cepat. Amin Allahumma amin. Di video kali ini teman-teman, aku ingin menceritakan sebuah kisah nyata dari orang yang mendawamkan sholawat nariyah. Masya Allah banget ya. Jadi sholawat nariyah ini emang bacaannya tuh panjang, tapi fadilahnya tuh sangat luar biasa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu bacaan sholawat nariyah itu apa, aku cantumin di sini ya. Teman-teman mungkin bisa di screenshot bacaannya seperti apa dan artinya seperti apa. Memang ini bacanya panjang dan tidak semua orang mungkin mendawamkan sholawat ini, tapi insya Allah atas izin Allah, jika kita tahu artinya, membaca artinya, itu akan membuat kita tuh tersentuh gitu teman-teman. Karena yang Masya Allah banget, artinya sangat luar biasa. Kita tuh bersholawat sejibril aja Allah sholatin balik gitu ya. Apalagi kita membaca sholawat nariyah yang artinya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan beserta keluarganya. Di dalam arti kandungannya itu sangat luar biasa banget. Nah, aku pun juga lagi mendawamkan teman-teman. Alhamdulillah, aku juga istiqomah. Nah, di sini tuh ada cerita dari orang yang mendawamkan sholawat nariyah. Masya Allah banget, beberapa 3 narasumber. Yang aku pertama ceritain itu dari Bapak HR dari Jakarta. Namanya disamarin nih teman-teman. Ini kisah ini aku dapat dari grup WA yang dimana mereka mendawamkan sholawat nariyah. Ya, langsung aja aku ceritain gimana kisahnya. Saya seorang karyawan di suatu perusahaan BUMN. Saya dari dulu ingin berniat buka usaha sendiri sesuai bidang dan skill saya. Waktu demi waktu dan hari demi hari dan tahun demi tahun saya istiqomah terus berusaha. Almarhum dan almarhumah orang tua saya menyuruh saya mendawamkan sholawat nariyah. Dan pesan beliau, bersolawatlah dengan ikhlas dan jangan mengharapkan sesuatu dari sholawat tersebut. Semakin kita rajin bersolawat, sama juga kita berdoa. Karena kita bersolawat itu pun sudah sebagian dari doa. Alhamdulillah saya sudah berwira swasta sendiri dan dipercaya dengan perusahaan untuk kerjasama. Sampai sekarang solawat itu sudah melekat di jantung saya. Kalau tidak bersolawat satu hari seperti diinjak 10 gajah. Insya Allah ya teman-teman. Beliau itu Bapak HR kan dari Jakarta. Beliau dari Jakarta menyampaikan sholawat nariyah itu sangat luar biasa. Beliau mendawamkan sholawat nariyah ini sudah lama yang dari ceritanya. Dia tetap istiqomah yang namanya menjalankan sholawat nariyah. Beliau bekerja di BUMN, tapi beliau ingin sekali punya usaha. Dan Masya Allahnya, seiring berjalannya waktu, beliau sekarang punya usaha dan dipercaya dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk kerjasama. Masya Allah banget. Nah, dari cerita ini ya teman-teman, sholawat itu sama aja kita menabung sholawat, menabung ilmu, menabung pahala. Dari setiap kita yang kita tabung sholawat itu tadi seperti biji yang diberi pupuk yang lama-lama akan berbuah. Seperti halnya Bapak HR yang dari Jakarta, dia beristiqomah sholawat dan akhirnya apa yang dia tuai, apa yang dia tanam, alhamdulillah banget mendapatkan hasil yang manis, yaitu sesuai keinginannya, hajatnya. Yang ingin berwira swasta terkabulkan, Masya Allah ya. Oke, lanjut yang kedua teman-teman. Yang kedua ini cerita kisahnya dari Ibu DA dari Semarang. Ini emang tidak kita samarkan ya namanya. Subhanallah walhamdulillah ustazah. Berkat sholawat nariyah, suami saya selalu mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat karena selalu memberantas kejahatan yang banyak. Semua orang-orang jahat bisa berkurang dan mereka bisa bertobat. Amin. Allah membuktikan janjinya. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Meskipun musuh suami saya banyak, tetapi saya selalu mendoakan suami saya di jalan yang benar dan lurus. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita lebih istiqomah, bersemangat untuk selalu istiqomah membaca sholawat nariyah. Amin. Membaca sholawat nariyah memang membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Masya Allah. Itu tadi ceritanya singkat banget, tapi dalam cerita ini itu Ibu DA itu selalu mendoakan suaminya. Karena suaminya itu memberantas orang-orang yang jahat. Ya, mungkin ini dalam arti korupsi ya teman-teman ya. Di dalam pekerjaan suatu perusahaan itu pasti ada orang namanya korupsi dalam keuangan dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya suami Ibu DA ini memberantas orang yang jahat dalam perusahaan dan mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat. Karena itu tadi
selalu memberantas orang-orang yang jahat di dalam perusahaannya. Dan sekarang banyak orang-orang yang jadinya berkurang dan mereka bertaubat. Masya Allah banget, Masya Allah. Ini lanjut ketiga karena emang ceritanya kan singkat, tapi insya Allah ya dari cerita-cerita yang aku jelasin di sini, ceritain itu sangat motivasi ya. Lalu ada cerita lagi dari oleh Bapak MB dari Kalimantan Barat. Pengalaman saya saat itu, saya sedang kebingungan. Cita-cita saya ingin masuk Amil. Jadi Bapak ini ingin masuk Amil ya ceritanya. Karena orang tua saya kehidupan yang pas-pasan, sehingga berat baginya kalau harus menguliahkan saya di universitas yang tidak ikatan dinas. Tetapi di satu sisi orang tua saya sangat kolot dan tidak bersedia mendukung saya masuk Akmil. Orang tua saya lebih percaya pada info-info miring tentang uang suap, koneksi orang dalam, dan lain-lain. Akhirnya saya membaca sholawat nariyah 41 kali ba'da isya dengan mengharapkan mendapatkan suatu petunjuk tentang masa depan saya dan dimudahkan saya masuk Akmil. Seharusnya saya membaca di tengah malam, tetapi karena tidak kuat melek, akhirnya saya baca saja di ba'da isya. Baru 3 malam saya baca, saya mendapatkan mimpi ditetangi almarhum Gus Nur Salim, waliullah yang tinggal di Malang, bahwa rezeki saya ada di Kalimantan. Dalam mimpi saya panggil beliau dan menanyakan cita-cita saya masuk Akmil. Tetapi beliau hanya menoleh saja dan tanpa berkomentar. Tidak berselang lama, kurang lebih 2 bulan, saya mendapatkan panggilan kerja di Matahari Mall di Bali. Saya berpikir bahwa saya bisa bekerja sambil kuliah di sana. Tetapi Allah berkehendak lain. Surat panggilan kerja tersebut disembunyikan bapak saya. Dan beliau menyarankan saya untuk ikut teman saya bekerja di perkebunan milik PT Astra Kalimantan. Dan akhirnya berangkatlah saya ke Kalimantan Tengah. Saya bekerja dan meniti karir. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan posisi sebagai manajer di usia 36 tahun. Usia yang cukup muda untuk seorang manajer perkebunan kelapa sawit. Dan saya berhasil menyelesaikan S1 juga, Masya Allah ya. Membaca sholawat nariyah 41 kali setiap hari dengan hati yang khusyuk. Dengan seiring waktu yang berjalan semakin lama, maka semakin yakin hajatnya akan dikabulkan. Ibarat tabungan setiap hari menabung. Kemudian saat hajatnya sudah terkabul, ibarat tabungan itu sudah cukup untuk kembali kebutuhan atau hajatnya. Masya Allah. Nah, ingat ya ceritanya tentang menabung. Kita nabung sholawat, nanti kita akan menuai hasilnya. Masya Allah. Dari cerita Bapak MB ini, beliau itu pengen banget jadi Akmil, tapi beliau mimpi didatangi oleh waliullah yang ada di Malang. Dan dalam mimpi itu beliau dijelasin kalau rezekinya di Kalimantan. Ternyata Bapak MB ada paman ya yang kerja di Kalimantan di Astra, Masya Allah banget. Di situ rezekinya beliau di PT Astra, sekarang jadi manajer. Nah, itu kita nggak tahu ya rencana Allah seperti apa. Kadang kita berpikir ingin banget pengen masuk di Akmil, tapi ternyata Allah merencanakan lain yang kita nggak tahu. Ya seperti Bapak MB tadi. Bapak MB tadi ternyata inginnya itu hajatnya pengen jadi Akmil, tapi itu tadi orang tua yang kolot dan lain-lain. Tapi Allah merencanakan untuk Bapak MB bahwa beliau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sekarang sudah jadi manajer. Masya Allah banget. Nah, itu tadi ya teman-teman, 3 cerita yang singkat pada jelas. Dari cerita itu intinya kita itu membaca sholawat ibarat menabung ya, bener ya. Contoh kita menabung mas 1 tahun, tiap hari 100.000 kan, tiap bulan lah. 1 bulan dikalikan 12 bulan tuh pasti 1.200.000. Tiap hari tabungan kita bertambah. Nah, ibarat juga seperti sholawat. Tiap hari kamu sholawat, tiap hari istiqomah, tabungan itu berbunga. Bayangin 100.000 kali sholawat, kita dapat 100.000 kali Allah sholawatin baik sama kita. Itu 100.000 kali. Kita dapat 10 kali kebaikan juga. Bayangin, dikalikan 10 kebaikan, berapa kali kita akan dapat kebaikan dari Allah. Bener-bener fadilah sholawat itu sangat luar biasa teman-teman. Kalau dijelaskan itu katanya ya, yang aku tahu, yang aku dengar dari Ustaz Habib Noval, itu tidak bakal terselesaikan karena yang sangat luar biasa itu tadi. Dengan sholawat kita bisa menggapai hajat kita. Kita sabar, kita nggak tahu. Sama halnya aku teman-teman, aku tuh alhamdulillah sudah istiqomah. Jadi aku hajatku banyak, tapi aku tetap yakin insya Allah Allah akan mengabulkan dengan jeder gitu, langsung brul gitu loh. Aku sangat yakin banget gitu loh.
sama kekuatan doa dan sholawat. Insya Allah teman-teman semakin lagi semangat sholawatnya. Aku juga istiqomah kok sholawat nariyah. Tapi teman-teman masih belajar istiqomah sholawat Jibril dulu aja nggak apa-apa. Sholawat Jibril itu sholawat pendek juga bagus, sama-sama kita dapat pahala 10 kali kebaikan, 10 kali rahmat, dihapuskan dosa-dosa kita sama. Tapi ya itu tadi, setiap sholawat ada fadilahnya masing-masing. Dari artinya itu tadi teman-teman. Nah itu tadi, semoga teman-teman bermanfaat ya aku cerita ini. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan, penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.